3, 2, 1, go. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada video ini, kami akan memaparkan hasil diskusi kami mengenai analisis kerentanan sistem informasi terhadap serangan cross-site request forgery atau CSRF dengan menggunakan metode Penetration Testing Execution Standard. Penelitian ini bertujuan untuk mengidentifikasi celah keamanan dan memberikan rekomendasi mitigasi pada sistem berbasis web. Analisis ini dilakukan untuk memenuhi tugas mini project, yaitu tugas kelompok pada mata kuliah Keamanan Informasi dan Jaringan. Sebelum itu, izinkan kami memperkenalkan diri. Kami dari kelompok L yang beranggotakan Arina Selvia Indra dan Resti Dwi Ardianti. Keamanan sistem informasi menjadi isu penting seiring berkembangnya teknologi informasi dan komunikasi. Serangan CSRF adalah salah satu ancaman serius yang dapat dimanfaatkan untuk mencuri informasi atau melakukan manipulasi data. Walaupun beberapa sistem sudah menggunakan library keamanan, masih banyak yang belum diuji secara menyeluruh sehingga rawan terhadap celah keamanan. Oleh sebab itu, metode Penetration Testing Execution Standard digunakan karena memiliki tahapan yang sistematis untuk melakukan evaluasi keamanan aplikasi web. Penelitian ini memiliki 3 rumusan masalah utama. Yang pertama, bagaimana tingkat kerentanan keamanan website. Yang kedua, apa saja jenis kerentanan yang ditemukan melalui metode PTAS. Dan yang terakhir, bagaimana solusi atau tindakan mitigasi terhadap kerentanan tersebut. Adapun tujuan dan manfaat pada penelitian ini yaitu untuk tujuannya yang pertama menganalisis tingkat kerentanan sistem informasi terhadap serangan cross-site request forgery. Yang kedua menerapkan metode Penetration Testing Execution Standard dalam proses pengujian keamanan aplikasi web. Yang ketiga mengidentifikasi potensi celah keamanan yang dapat dimanfaatkan oleh penyerang melalui serangan CSRF. Untuk manfaatnya yaitu yang pertama memberikan informasi dan wawasan mengenai kerentanan CSRF pada aplikasi web serta cara mendeteksi dan menanganinya menggunakan metode penetration testing. Yang kedua, meningkatkan kualitas keamanan dan yang terakhir mengetahui bagaimana tahapan pengujian keamanan dilakukan secara sistematis. Metode penelitian. Metode yang digunakan adalah PTES yang mencakup 7 tahapan utama, yaitu 1. Pre-engagement interaction, penetapan ruang lingkup uji, sumber daya yang dibutuhkan, dan persetujuan dengan pemilik sistem. Yang kedua, intelligence gathering, merupakan pengumpulan informasi mengenai target sistem seperti nama domain, IP, teknologi yang digunakan, serta potensi titik lemah. Yang ketiga, threat modeling, merupakan mengidentifikasi aset penting dan potensi ancaman terhadap sistem, termasuk kemungkinan serangan CSRF. Yang keempat, vulnerability analysis, merupakan proses pemindaian kerentanan yang dilakukan dengan tools maupun secara manual untuk mengevaluasi kekuatan pertahanan sistem. Yang kelima, exploitation, merupakan tahap eksploitasi kerentanan yang ditemukan untuk mengetahui dampak real terhadap sistem. Yang keenam, post-exploitation, merupakan evaluasi terhadap dampak pasca eksploitasi, termasuk kemungkinan eskalasi hak akses atau pencurian data. Yang ketujuh, reporting, merupakan penyusunan laporan hasil pengujian, termasuk temuan, risiko, dan rekomendasi mitigasi. Teknik pengumpulan data. Teknik yang digunakan dalam pengumpulan data dilakukan secara kombinatif, meliputi yang pertama, observasi teknis, melakukan observasi langsung terhadap sistem informasi untuk memahami arsitektur dan alur kerjanya. Yang kedua, wawancara terstruktur, wawancara dengan pengelola sistem dan admin jaringan untuk mengetahui kebijakan keamanan yang diterapkan. Yang ketiga,
Penggunaan tools keamanan. Menggunakan tools otomatis seperti Nessus dan OWASP-Zap untuk mendeteksi kerentanan. Yang keempat, studi dokumentasi. Analisis terhadap dokumentasi teknis sistem, konfigurasi, serta catatan keamanan. Penggunaan berbagai teknik ini bertujuan untuk mendapatkan data yang akurat dan mendalam mengenai keamanan sistem. Hasil analisis kerentanan. Berdasarkan hasil pemindaian menggunakan OWASP-Zap, ditemukan beberapa kerentanan utama, yaitu tidak semua form memiliki CSRF token, pengelolaan sesi yang lemah sehingga rentan terhadap session fixation, dan adanya potensi eksploitasi melalui metode GET. Terdapat dalam gambar alurnya yang ada di PPT kami. Mitigasi dan perancangan sistem keamanan. Berdasarkan temuan kerentanan, maka dilakukan perancangan sistem keamanan baru yang lebih tangguh dengan pendekatan sebagai berikut. Pertama, penerapan CSRF token. Setiap form akan memiliki token unik yang divalidasi pada sisi server. Yang kedua, session handle yang aman, melibatkan pengaturan ulang session ID setelah login dan penggunaan HTTPS only cookie. Yang ketiga, validasi input. Semua input dari pengguna akan melalui proses validasi untuk menghindari injeksi dan manipulasi data. Yang keempat, implementasi Web Application Firewall atau WAF untuk mendeteksi dan memblokir traffic berbahaya sebelum masuk ke sistem. Kesimpulannya adalah, sistem informasi yang diuji rentan terhadap serangan CSRF akibat form tanpa token, sesi yang lemah, dan potensi eksploitasi metode GET. Melalui metode PTES, celah keamanan berhasil diidentifikasi dan disimulasikan dengan serangan phishing yang sukses menambah akun admin. Setelah perbaikan dengan secure coding dan penguatan konfigurasi, pengujian ulang hanya menemukan 2 kerentanan risiko rendah. Arsitektur keamanan berlapis direkomendasikan agar sistem lebih aman dari serangan lanjutan. Demikian presentasi dari kami. Semoga penelitian ini dapat memberikan kontribusi dalam meningkatkan kesadaran dan penerapan keamanan pada sistem informasi berbasis web. Terima kasih atas perhatian dan kesempatannya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.